analisis deskriptif, kita sudah mempunyai data X dan data Y. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan data X dan data Y. Yang pertama histogram dengan data X. Nah, untuk mencari data histogram, kita harus mengeblok yaitu dari data pertama sampai data ke-50. Terus kita klik ke insert, lalu klik dengan wholegram. Maka akan muncul histogram. Maka akan muncul seperti yang ada di gambar. Lalu data X juga dilakukan dengan hal yang sama, yaitu mengeblok dari data pertama sampai data ke-50. Lalu kita klik insert, kita klik dengan yang pilih histogram. Nah, setelah kita menemukan hasil histogram dari data X dan data Y, nah, kita akan menganalisis dan kita akan membacakan tabel, yaitu yang pertama dari histogram X data 3600 sampai 7600 mempunyai frekuensi 23. Data 7600 sampai 1600 mempunyai frekuensi 15. Data 11600 sampai 15600 mempunyai frekuensi 4. Data 15600 sampai 19600 juga mempunyai frekuensi 4. Jadi seperti itu untuk data X rata-rata waktu belajar. Sekarang membaca histogram dari IPK atau nilai Y. Nilai dari 3,37 sampai 3,46 berada di interval 2. Nilai 3,46 sampai 3,55 berada di interval 9. Data 3,55 sampai 3,64 mempunyai frekuensi 19, dan begitu seterusnya sampai data ke 8,25. Setelah kita membaca histogram dan mengerti tentang frekuensi dari setiap nilai, kita menghitung X-bar untuk rata-rata waktu belajar. X-bar untuk rata-rata belajar apabila di Excel itu kita menggunakan rumus average, yaitu kita blok dari data X pertama sampai data X yang terakhir. Dan di sini kita didapatkan nilai 9,648. Setelah kita menentukan X-bar, kita menentukan standar deviasi dari X. Standar deviasi dari X itu di Excel rumusnya yaitu STDEFS. Kita blok dari awal sampai akhir, lalu SE, yaitu standar error. Yaitu rumusnya SX dibagi dengan X-bar didapatkan angka 0,435928. Nah, kita setelah mencari SE, kita mencari SX kuadrat, standar deviasi kuadrat. Kita mencari SX kuadrat, yaitu SE kita kuadratkan dan mendapatkan hasil 0,1900. Selanjutnya kita mencari akar N. Akar dari data kita X yaitu 50. Akarnya 50 yaitu 7,0710668. Selanjutnya kita mencari median. Di Excel dengan rumus median diblok dari data pertama sampai data terakhir dan didapatkan hasil 10.800. Setelah kita mendapatkan semua dari rata-rata waktu belajar,
kita berganti menghitung yang IPK atau nilai Y. Y bar sama dengan X bar. Rumusnya sama namun beda data, yaitu sama dengan average dari data pertama sampai dari data terakhir di blok dan didapatkan hasil 3,6204. Lalu kita mencari SY dengan rumus STDEF dari blok pertama sampai dengan blok terakhir 50. Lalu kita mencari SE atau standar error, yaitu SY dibagi Y bar. Setelah itu kita kuadratkan SY dan dihasilkan data 0,0069752. Dan setelah itu kita mencari akar N data Y data N, dan juga data Y mempunyai N 50 sehingga akarnya sama 7,071. Lalu median dari data Y adalah 3,691. Setelah itu kita mencari S2 gabungan dengan rumus 50 kurangi 1. Data X yang pertama yaitu 50 kurangi 1 dikalikan dengan SX kuadrat, lalu ditambah data Y 50 dikurangi 1 dikali dengan SY kuadrat, lalu ditambah data Y 50 dikurangi 1 dikalikan SY kuadrat, lalu dibagi dengan jumlah data pertama dan data kedua dikurangi 2, yaitu jumlahnya 98 dan dihasilkan 0,09536 dan seterusnya. Lalu kita mencari SP. SP itu akar dari S2 gabungan, didapatkan hasil 0,308811324 dengan rumus EXRT. Kalau ingin mencari akar di Excel, lalu kita mencari T hitung. T hitung yaitu rumusnya X bar dikurangi Y bar dibagi dengan SP dikalikan 1/50 ditambah 1/50 dan dihasilkan angka 9191051,66019. Untuk menghitung T tabel, kita menggunakan rumus T.INF dibagi T dengan alfa 0,05. Lalu di data kita X, data kita pertama itu 50 dan data Y yaitu 50 dikurangi 2 sehingga dihasilkan T tabel dengan jumlah 198,466. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita mengambil kesimpulan. Karena T hitung tadi lebih kecil dari T tabel, yaitu T hitung 91051 dan T tabelnya yaitu 1,98466, maka hasilnya yaitu terima HO. Kesimpulan terakhir yaitu terima HO. Maka pernyataan kita tentang apakah ada keterkaitan antara waktu belajar dan IPK adalah 0,05, yaitu benar. Karena di sini didapatkan terima HO, maka hasilnya terdapat perbedaan keterkaitan dengan IPK antara rata-rata waktu belajar dan IPK mahasiswa dan mahasiswi PAI semester 3 angkatan 2020 yaitu sebesar 0,05. Baik, saya Noval Ahsan Ardana dengan NIM 203111059 akan menjelaskan berkaitan tentang analisis kolerasi person.
Langkah pertama itu kita mencari X barnya dulu dan Y barnya dengan rumus sama dengan average, lalu diblok di kolom X data pertama sampai terakhir menggunakan 50 data, sehingga data pertama tersebut hasilnya 50. Selanjutnya X bar itu didapatkan 9,68, sedangkan Y bar sama dengan rumus X bar average, lalu diblok di kolom Y data pertama sampai 50 didapatkan hasil 3,624 dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang kedua kita mencari XI min X bar. Untuk mencari XI min X bar yaitu langkahnya 3600 dikali min 9,648 sama dengan min 6,48 min data 50 tadi. Langkah yang ketiga menentukan YI dan Y bar. YI min Y bar. Klik kolom Y dulu. Klik kolom Y pertama itu 3,38 dikurangi 3,6204 sama dengan min 024 hasilnya itu. Selanjutnya langkah yang keempat mengkalikan XI min X bar dengan YI min Y bar. Pada kolom pertama XI dihasilkan min 0,648, YI min Y bar sama dengan min 0,2402. Itu ada selanjutnya dikalikan menghasilkan 145,39392. Langkah selanjutnya yang kelima menentukan sigma XI min X bar dengan YI min Y bar dengan rumus blok hasil kali dihasilkan min 3253,9968. XI min X bar pada kolom pertama nilainya itu min 6,048 di panah 36578 0354 dan seterusnya, data 50 di akar seperti itu. Lalu P dikali 4 XI min X bar dikali YI min Y bar 19237,912 ditambah hasil 702,3873 itu di akar menjadi 25963. Selanjutnya menentukan korelasi XI min X bar XYI dikalikan YI min Y bar. Saya ulangi lagi, menentukan korelasi XI min X bar dikalikan YI min Y bar dibagi akar jumlah sigma dikali akar lagi P kali 4 ditemukan korelasinya, hasilnya min 0,000380. Yang terakhir korelasi dikali akar N min 2 per I
min R kuadrat sama dengan min 0,0026,23066, alfa 0,05, treble-nya 1,98446745. Kesimpulan dari untuk mencari analisis korelasi persen tadi itu ditolak HO, kesimpulan ada korelasi antara X dan Y. Mungkin itu dari pembahasan analisis korelasi persen. Saya Erwinda Purnamasari akan melanjutkan pembahasan dari Mas Naufal yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung analisis korelasi persen. Nah, setelah kita menghitung analisis korelasi persen, maka langkah selanjutnya yaitu uji ANOVA. Nah, kita sudah mempunyai dua data X dan Y, yaitu rata-rata waktu belajar dalam satuan detik, dan Y-nya itu adalah IPK. Nah, langkah pertama untuk uji ANOVA ini adalah kita menentukan SIYI. Nah, kita menentukan SIYI itu dengan mengkalikan data X dan data Y satu per satu sampai data ke 50. Nah, data pertama di tabel ini adalah 3600 dikalikan dengan 3,38 yang menghasilkan angka 121168. Setelah kita menghitung XI-YI, maka langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu kita menghitung XI kuadrat. Nah, XI kuadrat itu caranya yaitu data XI dikuadratkan. Di sini data XI pertama yaitu 3600 dikuadratkan menjadi 212960000. Setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan XI, YI, dan XI kuadrat, kita menghitung sigma XI, YI. Nah, sigma XI, YI itu kita di dalam rumus Excel itu menggunakan sum kalau kita akan menjumlahkan data. Nah, kita menggunakan rumus itu sum sama dengan data SIYI, kita blok semua dari data pertama sampai data terakhir, lalu kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 1743732. Setelah kita mencari sigma XIYI, lalu kita mencari sigma X, yaitu kita menghitung seluruh jumlah dari mulai data X pertama sampai data X yang terakhir, data X ke-50. Nah, di sini didapatkan hasil 482400. Nah, setelah kita sudah mendapatkan sigma XYI, sigma X, dan langkah selanjutnya yaitu kita menghitung sigma Y. Nah, sigma Y ini sama dengan sigma X, namun beda datanya. Caranya sama namun beda data. Nah, sigma Y itu caranya juga sama menggunakan rumus sum dari data pertama sampai data ke-50. Di sini didapatkan hasil 177,49. Setelah itu kita menghitung sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini diperoleh dari, tadi kan kita sudah menghitung XI kuadrat. Nah, itu kita jumlahkan semua dari data pertama sampai data terakhir dan didapatkan nilai 5520960000. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua data tersebut, kita akan menghitung beta 1 head. Nah, data-data tadi sigma SI, sigma X, sigma Y, dan sigma XI kuadrat itu digunakan untuk menghitung beta 1 head. Caranya yaitu untuk rumus di Excel yaitu sama dengan 50 itu adalah jumlah data kita dikalikan dengan sigma XI YI dikurangi
sigma X dikalikan sigma Y. Jadi hasil dari sigma X dikalikan sigma Y itu dikurangi dengan sigma XI. Lalu dibagi dengan 50 yaitu jumlah data kita dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Di sini dihasilkan hasil 3,61211E-05. Lalu kita mencari beta 0. Nah, untuk mencari beta 0 head di Excel, kita hanya perlu menuliskan sama dengan Y bar dikurangi beta 1 head dikalikan X bar. Nah, di sini kita menemukan beta 0 head dengan hasil 3,273748726. Untuk mencari perhitungan selanjutnya, kita memerlukan Y head. Nah, untuk mencari head itu di Microsoft Excel kita menggunakan rumus beta 0 head ditambah dengan beta 1 head dikalikan XI yang pertama yaitu 2. Nah, untuk itu kita kan harus mencari dari atas sampai bawah. Untuk mengunci agar hasilnya tetap stabil, di situ kita berikan tanda dolar di depan G dan depan angka 7. Nah, seperti yang ada di contoh di video ini ya. Jadi agar itu tujuannya agar kita mengunci biar jawabannya itu tetap stabil. Setelah kita menemukan Y head dari data pertama sampai data ke-50, selanjutnya kita menentukan atau mencari Y head min Y bar. Untuk rumus Y bar sendiri yaitu sama dengan average dari data Y pertama sampai data Y ke-50. Nah, di sini kita sudah menemukan Y barnya yaitu 3,622244898. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka-angkanya yaitu sama dengan Y head yang pertama 3,407 dan seterusnya dikurangi dengan Y bar yaitu 3,622. Nah, untuk mengunci agar jawabannya tetap stabil seperti tadi ya, diberikan tanda dolar di sela-sela huruf dan angka. Setelah kita mendapatkan hasil dari Y head min Y bar data pertama sampai data ke-50, kita menentukan Y head min Y bar kuadrat. Nah, itu tinggal kita kuadratkan Y head dan Y bar yang kita dapatkan tadi. Dapat dilihat hasilnya di video. Nah, setelah kita mendapatkan Y head, lalu Y head min Y bar dan Y head min Y bar kuadrat, kita mencari YI min Y head. Nah, YI itu adalah datanya yang asli ini yang 3,38, kita kurangi dengan Y head. Y head-nya yang ini data Y yang pertama adalah 3,38 dan Y head yang pertama yaitu 3,403 dan seterusnya. Itu tinggal kita kurangi. Jadi data dari B2 dikurangi I2. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita kunci dengan dolar agar tidak jawabannya agar tidak kemana-mana atau stabil lah. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya setelah mencari YI min Y dikurangi Y hat, kita mencari YI dikurangi Y hat kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, itu kita tinggal mengkuadratkan YI min Y hat. Setelah kita mendapatkan semuanya data yang kita butuhkan untuk menghitung langkah-langkah selanjutnya, lalu kita masuk ke pembahasan mencari SSR, SSE, SST, dan lain-lainnya.
Untuk mencari SSR, kita membutuhkan data Y hat min Y bar kuadrat. Nah, itu kita jumlah dengan rumus Excel sum dari data pertama sampai data ke-50. Nah, di sini kita peroleh hasil 1,13896,0. Nah, setelah kita mencari SSR, selanjutnya kita mencari SSE. Nah, untuk mencari SSE ini, kita membutuhkan rumus YI min Y hat kuadrat. Jadi itu jumlah dari data pertama sampai data ke-50 YI min Y hat kuadrat yang kita sudah cari tadi ya. Nah, kita dapatkan hasil 1,777 dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya kita mencari SST. Untuk mencari SST yaitu rumusnya SSR ditambah dengan SSE. Yang kita cari tadi yang di atas SSR dan yang kedua SSE itu ditambah. Nah, kita peroleh hasil 2,9085 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari MSE. Nah, untuk mencari MSE ini kita membutuhkan derajat bebas. Nah, di mana kita menemukan derajat bebas? Nah, kita lihat pada data analisis summary output yang sudah kita peroleh. Di dalam summary output disebutkan bahwa nilai DF atau derajat bebasnya itu 1/45, sehingga kita menggunakan 1 dan 45 untuk menghitung MSE. Nah, bagaimana cara untuk menghitung MSE? Yaitu caranya dengan SSE, nilai SSE yang sudah kita peroleh tadi di atas kita bagi dengan 45 derajat bebasnya tadi. Nah, kita mendapatkan hasil 0,03950 dan seterusnya. Nah, untuk mencari F hitung itu rumusnya kita harus membagi antara nilai MSR dan nilai MSE. Jadi dari mulai SSR sampai F hitung ini sangat berhubungan untuk menghitung satu sama lainnya. Setelah kita mendapatkan F hitung, kita menghitung p-value. Nah, untuk menghitung p-value ini sudah menggunakan rumus Excel. Di Excel menggunakan rumus sama dengan F.dist .rt. Nah, itu ada di situ pasti akan muncul secara otomatis rumus tersebut. Lalu kita masukkan data yaitu derajat bebas yaitu 1 di koma 45 lalu di koma F hitung tadi kita berapa. Nah, di sini data kita yang peroleh yaitu 1 di koma 45 di koma 28,6278. Nah, di sini hasilnya yaitu 2,8429E. Lalu setelah kita menghitung p-value, langkah selanjutnya itu menghitung f-tabel. Nah, untuk f-tabel ini juga berbeda rumus dengan p-value. Kalau f-tabel ini menggunakan f, INF, RT. Nah, itu kita isi dengan alfa. Alfa kita memilih 0,05. Nah, kita masukkan 0,05 di koma. Itu dari derajat bebas yaitu 1 sama di koma lagi 45. Jadi kita mendapatkan hasil F-tabel yaitu 4,056612461. Begitulah teman-teman untuk uji ANOVA. Kita akan lanjutkan lagi untuk uji parsial selanjutnya. Setelah kita melakukan uji ANOVA, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji parsial. Nah, uji parsial itu kita membutuhkan Y-hat. Nah, di awal di uji ANOVA tadi kita sudah menghitung Y-hat ya dengan rumus beta hat 1 ditambah beta hat 0 dikalikan dengan XI yang pertama. Nah, kita sudah mendapatkan Y-hat di uji ANOVA, tinggal kita copy ke uji parsial. Nah, di sini kita sudah menambahkan Y-hat di uji parsial. Setelah kita mendapatkan Y-hat,
Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung YI min YH dikuadratkan. Nah, YH yang kita dapatkan tadi kita kuadratkan dan dihasilkan data yang pertama itu 0,000565708. Nah, itu kita hitung sampai data ke 50. Setelah kita menentukan YI min YH kuadrat, kita menghitung sigma YI min YH kuadrat dengan rumus sum, lalu di copy data pertama sampai data yang terakhir. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 1,777649 seterusnya. Setelah itu, kita menentukan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat itu diberikan rumus yaitu sigma YI min YH kuadrat dikurangi dengan jumlah dikurangkan 1 dan didapatkan hasil 0,036278 dan seterusnya. Setelah kita sudah menghitung sigma YI min YH kuadrat lalu sigma kuadrat, kita lanjut menghitung X bar. Nah, X bar ini kita menggunakan rumus Excel average. Kita blok dari data pertama sampai data yang terakhir. Kita mendapatkan hasil 9,648. Nah, setelah itu kita menghitung XI min X bar. Nah, XI min X bar ini kita tinggal mengkurangkan antara XI dengan X bar yang kita dapatkan tadi. Nah, data yang pertama yaitu 3600 kita kurangkan dengan 9,648 dan dikuadratkan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yaitu 36,578,304. Nah, itu kita lakukan sampai data ke 50. Kalau di Excel bisa kita tarik, setelah kita mendapatkan hasil itu kita tarik sampai ke bawah data ke 50 akan muncul sendiri hasil perhitungannya. Lalu kita hitung sigma XI min X bar kuadrat yang kita hitung tadi dengan menggunakan rumus Excel yaitu sum. Dari data pertama sampai data terakhir kita blok dan kita mendapatkan hasil yaitu 1,045,612 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari SE dari beta 1 head. Nah, kita mencari ini dengan rumus Excel yaitu sama dengan akar dari sigma kuadrat yang sudah kita hitung tadi dibagi akar dari sigma XI min X bar kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 5,89033 dan seterusnya. Di sini kita membutuhkan beta head 1. Nah, beta head 1 tadi kita sudah hitung di uji ANOVA, tinggal kita pindahkan ke uji parsial. Nah, untuk menghitung T hitung. Nah, di sini T hitung itu rumusnya adalah beta head 1 dibagi dengan SE beta 1 head. Di sini kita mendapatkan hasil 6,1322688864. Kita sudah mendapatkan T hitung, lalu langkah selanjutnya menentukan P value. Nah, P value ini sudah kita hitung tadi di perhitungan uji ANOVA. Tinggal kita copy ke uji parsial. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari sigma XI kuadrat. Untuk mencari sigma XI kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan dari XI. Nah, XI yang pertama itu 3600 kita kuadratkan menjadi 12,960 dan seterusnya itu sampai data ke 50. Setelah itu kita mencari sigmanya dengan menggunakan rumus sum dari data pertama sampai data yang terakhir dan memperoleh hasil 5,520,960,000. Setelah itu kita menentukan SE beta head 0. Nah, untuk menentukan SE beta head 0 ini rumus Excelnya kita menggunakan akar dari
sigma kuadrat dikalikan akar dari sigma xi kuadrat dibagi 100. 100 itu adalah jumlah data kita keseluruhan, dikalikan sigma xi dikalikan sigma xi min x bar kuadrat. Dan diperoleh hasil 45763340,79. Setelah itu kita menentukan T hitung. Nah, rumus T hitung itu adalah SE beta 0 hat dibagi dengan beta 0. Nah, di sini kita menemukan jawaban 7,1356 E min 8. Lalu kita menentukan P value dengan rumus T.dist.2t kurung buka T hitung, 98. 98 itu didapatkan dari 100 dikurangi 2. Nah, dia dapatkan hasil yaitu P value-nya adalah 1. Nah, T tabel. Setelah ini kita menentukan T tabel. T tabel itu dengan rumus Excel T.inf.2t kita masukkan alfa kita 0,05 dan di koma seluruh jumlah data dikurangi 2 yaitu 98 dan dihasilkan 1,98446745. Baik, di sini kita memiliki dua data, yaitu yang pertama rata-rata waktu belajar dan yang kedua adalah IPK. Rata-rata waktu belajar ditandai dengan X dan IPK sebagai Y. Nah, di sini kita akan mencari nilai identik ya. Baik, langkah yang pertama yang harus kita cari adalah mencari YH. YH bisa kita cari dengan cara atau dengan rumus beta hat ditambah dengan beta 0 hat dikalikan xi. Nah, setelah itu di enter. Nah, setelah jawabannya keluar, maka kita klik tadi jawabannya itu, kita seret ke bawah sampai ke data yang 50. Nah, setelah YH ditemukan, kita mencari yang kedua yaitu residual. Residual dapat kita cari atau kita temukan dengan memasukkan rumus yaitu sama dengan IPK dikurangi YH. Nah, setelah itu kita enter cedit. Oke. Setelah jawabannya ada, kita sama langkahnya sama seperti yang tadi, kita seret ke bawah hingga ke data yang ke 50. Oke. Baik, YH dan residual sudah ditemukan. Setelah itu kita buat yang namanya scatter plot. Nah, scatter plot bisa kita bisa kita buat dengan cara yang residual tadi, data residual kita blok semua. Setelah itu klik insert. Setelah itu klik yang ini kolom chart. Nah, itu kita klik. Jadi kita pilih yang titik-titik. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan namanya scatter plot. Baik, setelah scatter plot ditemukan, kita langkah yang selanjutnya yaitu mencari E kuadrat. E kuadrat itu tadi residual dikuadratkan. Dengan caranya yaitu sama dengan yang residual tadi, diklik terus dikuadratkan, dipangkat 2. Nah, setelah itu di enter. Setelah jawabannya muncul, di seret lagi sampai bawah. Setelah ditemukan E kuadrat atau residual kuadrat, kita mencari X kuadrat. X kuadrat ini bisa kita temukan dengan cara X tadi sebagai rata-rata waktu belajar. Nah, itu diklik, dikuadratkan. Setelah itu di enter. Muncul jawabannya, kita seret lagi sampai ke data 50. Setelah YH, residual, E kuadrat dan X kuadrat ditemukan, selanjutnya kita mencari R square. Karena di dalam set 4 sudah ditemukan, yaitu dalam summary output atau regresi statistik sudah ada di situ R square. Nah, jadi kita tinggal copy dan kita masukkan ke dalam data sini. Oke, R square sudah ditemukan yaitu 0,295 sekian. Setelah itu kita mencari yang namanya N R square.
Rumusnya gimana? Rumusnya dengan cara n itu tadi jumlah data kita ada 50. Nah, n sama dengan 50 dikali R² tadi, R² yang kita dapat dari set 4 tadi. Nah, setelah itu kita enter. Nah, sudah muncul jawabannya. Oke, setelah itu kita cari yang terakhir, yaitu x kuadrat 2 0,05. Kurang paham itu namanya apa. Jadi ini bisa didapat dengan memasukkan rumus sama dengan CHISQ-INV-RT. Nah, itu dikurung 0,05,2. Setelah itu di enter. 0,05 itu alfa. Kalau 2 itu data kita tadi ada 2, yaitu data IPK dan rata-rata waktu belajar. Baik, setelah itu semua ditemukan, maka kita membuat kesimpulan bahwa C² hitung tadi yang mana? C² hitung tadi yang n R² tadi. N R² tadi jawabannya adalah 28 sekian. Kalau C² tabel adalah yang tadi, yang X kuadrat tadi itu 5,99 sekian. Jadi C² hitung itu kurang dari atau lebih kecil dari C² tabel, maka itu dinamakan tolak HO. Kalau tolak HO, maka kesimpulannya adalah ini termasuk residual identik. Selanjutnya kita akan membuat yaitu uji independen. Kita memerlukan residual T-1, T-2, dan X untuk menghitung atau membuat scatter plot untuk melihat apakah data kita independen atau tidak. Nah, untuk residual sendiri kita sudah mendapatkan datanya dari uji identik. Untuk menghitung T-1 yaitu data residual pertama yaitu negatif 0,14084 dikopi sampai residual yang terakhir, lalu baris pertama setelah judul dikosongi 1, jadi observasi pertama dihilangkan. Nah, observasi yang nomor 1 yang negatif 0,14 tadi diberikan ke set yang ketiga. Nah, begitu juga dengan T-2. Bedanya T-2 yaitu data observasi pertama berada di set keempat. Jadi untuk membuat scatter plot kita memerlukan data residual dan T-1. Nah, kita sudah mendapatkan scatter plot seperti yang di layar. Nah, di situ tidak ada polanya, maka dapat disebutkan atau dapat disimpulkan bahwa X dan Y data kita yaitu independen. Baik, itu tadi adalah cara perhitungan dari pekerjaan yang kami kerjakan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.